Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Bib. Waduh, tetap ganteng beliau ya. Esensi sebuah kajian adalah kebahagiaan. Esensi dalam berpasangan adalah menyikapi, tidak melihat kekurangan tapi menambah apa yang kurang. Esensi dalam cinta tidak I love you seperti kata kemarin Kamis, tapi Habil tuh. Maka malam hari ini ada Kang Habib Hamid. Melu seneng boy. Ayunda rada komentar khusus lanangan nih. Ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong. Malam hari ini ngejine tenanan. Akeh takonan. Monggo kula pasrahke jenengan sebagai moderator, ora lucu takon medun. Ki ngajine ora entuk sepaneng karena dunyane panas, sepaneng terus geger genjik. Monggo Kang Zaki. Nun. Baik, selamat datang Habib sini. Sugeng Rau. Habib, kebetulan malam ini kita membahas puzzle tanpa kepingan. Oh iya, sebelum memulai, Habib kebetulan udah berapa kali datang ke Santri Delik? Ketiga kali. Ketiga kali, wah cukup 3 kali. Saya udah setiap minggu datang ke sini, Bib. Cuma setiap minggu itu cuma cukup menjadi pendengar dan penghabis makanan. Tapi malam hari ini saya ditunjuk sebagai moderator pertama kali langsung bersama Habib. Sungguh, saya nggak bisa berkata-kata, Bib. Cukup dredeg. Mohon dimaklumi ya teman-teman kalau saya tremor. Mbak Ayunda, Kang Dur saja tidak ada kata-kata sama sekali, apalagi saya yang pertama kali langsung aku anu Mas, aku dodok gimmick, dodok dedekan padahal biasa. Kang Dur biasa, saya tidak biasa. Kuwi ben awakmu ben dedekan tenanan jebule tenanan. Iya, tenanan. Oke. Melanjuti tadi prolog yang tadi, puzzle tanpa kepingan. Maksud dari puzzle tanpa kepingan tadi adalah seseorang yang tidak memiliki orang tua atau yang kita sebut sebagai yatim. Nah, kenapa disebut puzzle tanpa kepingan? Karena tugas kita sebagai manusia, makhluk sosial, untuk mendampingi mereka-mereka yang tidak mempunyai orang tua atau yang kita sebut sebagai anak yatim. Kita mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan terus memberikan moral kepada mereka. Nah, untuk memantik Bibip, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memberikan pertanyaan pantikan mungkin Bib. Nah, bagaimana sih Bib model-model atau cara untuk menyantuni mereka, menyantuni anak yatim? Yang sering saya lihat cara-cara menyantuni anak yatim itu dengan cara membuat acara-acara, kemudian berfoto, kemudian mereka disuruh naik ke atas panggung, kemudian disantuni dan di video, kemudian di post ke media-media. Nah, apakah itu baik, Bib? Atau mungkin itu menjadi eksploitasi anak yatim atau tidak? Nah, di sini kita semua ingin tahu bagaimana model atau cara yang baik untuk menyantuni anak yatim ini, Bib. Bagaimana anjuran dalam Islam atau adakah anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Monggo, Bib, dilanjutkan oleh Habib. Bismillah, langsung mawon ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah makan belum orang-orang? Sudah, jajanan banyak, mungkin sudah habis itu, Bib. Oh, Masya Allah. Ya, ada. Nggak ngantuk berarti ya? Insya Allah nggak ngantuk. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya ngaji, saya kagum sama merek yang nyontol di kopiannya itu tadi. Iya, saya gemandul. Mas apa? Kang Dur. Kang Dur, ya, Kang Dur. Sing nyentel itu apanya itu? Harganya apa merek? Harganya mau flexing. Oh. Itu kopiah baru. Ini baru Beb, Baru, rencana Beb. buat ijab kabul tapi kita pakai dulu di sini Beb. Aduh. Tapi di situ saya teringat di Tarim. Tarim itu, halo, mana Kang Dur?
Mana apa Kang sambil lirik-lirik nyari. Oh, itu di belakang. Iya, iya. Gimana mboten apa? Dawuh, Bib. Saya ingat di Tarim. Di Tarim itu alhamdulillah dulu saya sekolahnya di Tarim. Tarim itu kota yang berada di Yaman. Provinsi Hadramaut. Negaranya namanya Yaman. Nggih. Yaman, Hadramaut, kotanya Tarim. Tarim itu sampai sekarang adalah kota yang bisa dibilang ketinggalan. Dan mereka tidak senang ketika ada tatawur, ada pembaharuan. Bahkan jalan aja yang aspal itu di luar pasar kota Tarim. Di luar pasar kota Tarim baru ada baru ada aspal. Dalam kotanya itu seperti batu-batu alam yang ditata. Biar rapi itu saja. Biar jadi sisi kunonya tetap ada. Jadi kota seperti itu. Di Tarim itu secara umum mereka itu sampai mengatakan syawari' Tarim, kalau bahasa orang Tarim. Syawari' Tarim syekhu man la syaikhalah. Jalan-jalannya kota Tarim itu guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Kenapa? Karena benar-benar di Tarim itu, saya sedikit cerita aja. Di Tarim itu memang kebanyakan itu amalnya dengan ilmu. Kehidupannya mereka itu hidup dengan ilmu. Hidup dengan ilmu. Kegiatannya mereka ilmu dan ilmu, Masya Allah. Alhasil, urusannya sama kopi apa? Urusannya sama kopi, orang Tarim itu kalau lebaran itu namanya sarung, itu tempelannya sih ceket Pak. Jadi ke masjid itu tempel-tempelan ono sing gede. Ya kita yang pertama datang iki apa iki? Iki kok saya ngelihat di sini tadi jenengan itu. Bahkan ada yang niru baju takwa itu ada harganya, ada mereknya. Tokno barang. Jadi kayak dasi tadi ini. Ya, apa dalil mereka? Ditanya, apa dalilnya? Kan mereka saya bilang beramal dengan ilmu. Ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ataupun atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu tampakkan. Allah ngasih saya nikmat, saya bisa beli baru, pajang saya nyari. Lah itu tadi rada menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah Taala. Masya Allah. Berarti bukan flexing ya Bib ya? Bukan flexing. Bukan. Saya menutup saja. Ya mudah-mudahan lekas apa yang dihajatkan semuanya yang hadir dikabulkan oleh Allah Taala. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya muliakan segenap keluarga besar Santren Delik. Ini keluar masuk ini maksudnya apa nih? Halo, suaranya keluar masuk nih. Yang mic sana, sound sana di Bib. Oh, kadang-kadang hilang. Kadang nyambung. Mas Andika bisa dicek Mas Andika. Untuk yang di monitor panggung. Bismillah, saya lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya cintai semua keluarga besar Santren Delik yang hadir, pengurus dan segenap para jamaah, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kumpulan yang di malam hari ini kita sama-sama kumpul termasuk kumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan yang menjadikan kita berangkat dari rumah membawa hajat, pulang dari tempat ini hajat kita lekas qabul. Kita yang berangkat membawa sumpek, mudah-mudahan pulang sumpeknya hilang. Amin. Dan apa saja yang kita rasakan dalam kehidupan kita dari berbagai macam beban, mudah-mudahan dari kumpulnya kita di sini sama-sama kita bersolawat, ngaji, bahagia, senang, khususnya makan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengurangi beban kita dan kita pulang memiliki lembaran baru dan semakin semangat melakukan ketaatan. Amin. Amin. Dan harapan kita semuanya sebagaimana malam hari ini kita kumpul di sini, harapan kita kelak kita kumpul di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah taala, kita bersyukur di malam Jumat kita sama-sama membaca sholawat karena amalan yang paling dianjurkan ketika malam Jumat, amalan yang paling ditekankan, dianjurkan itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita awali majelis dengan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat sholawat tadi benar-benar kita mendapatkan janji Nabi Muhammad. Apa janji Nabi Muhammad? Orang yang paling dekat dengan saya kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman yang menjadi masalah kadang-kadang orang itu kalau tidak ada majelis sholawat nggak sholawatan, malah ngerasani. Ono wonge. Kudungan apa kuplukan?
Bismillah. Sambil nyantai ngopi ya. Bismillah. Ini jajan pajangan apa dimakan, Mas? Dimakan, Bib. Oh iya. Monggo. Tapi kalau saya makan mah enggak ngaji ya. Masya Allah. Ini kopi sip. Alhasil. Memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Apa hubungannya sholawat dengan pembahasan kita tentang anak-anak yatim? Oh, sangat ada. Nabi Muhammad itu sangat dekat dengan anak yatim. Bahkan beliau sendiri dilahirkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi dalam keadaan yatim. Lahir sudah yatim. Kok bisa? Karena orang tuanya sebelum Rasulullah lahir sudah meninggal duluan. Nah, riwayatnya banyak, tapi riwayat yang masyhur itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW masih di dalam perut ibunya seumur 2 bulan. Ibunya mengandung beliau dan ayahnya meninggal. Lagu yang biasa kita baca, 2 bulan wafat ayah handanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sudah. Nanti besok saya sholawatan tak kawat namanya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhwani yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karenanya Nabi itu sangat cinta kepada anak yatim. Sangat cinta kepada yatim. Karena beliau lahir yatim. Iya. Sampai Nabi itu mengatakan di dalam hadis, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Kata Nabi SAW, aku dengan orang yang ngurusi anak yatim nanti di surga itu hakadha. Wa asyara ila usbu'aihi as-sababah wal wusta. Nabi Muhammad mengatakan, aku dengan orang yang ngurus anak yatim di surga seperti ini. 2 jari ini. Dan Nabi Muhammad memberikan isyarat telunjuk dan tengah. Dekatnya jari telunjuk dan tengah ini kan tidak ada perantara. Beda telunjuk sama manis. Masih ada yang di tengah. Tapi ini gini, Nabi Muhammad yang diisyaratkan gini. Dekat banget, tidak ada perantaranya. Lah, Nabi bela. Nabi cinta kepada anak yatim. Nabi berjuang demi anak yatim. Cintanya kepada anak yatim pol. Bahkan ada kisah. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah satu hari di lebaran. Wallahu alam. Ini riwayat hadisnya apa? Wallahu alam. Ya, tapi sering dibacakan itu. Ketika baca sholawat dibacakan. Nabi Muhammad di hari raya lebaran. Nabi Muhammad lewat di suatu gang. Ketika lewat di suatu gang, Nabi Muhammad mendapati ada anak-anak kecil mainan. Biasa ya, anak kecil mainan lebaran. Kan gitu ya. Pakaiannya baru, mainan ini dan lain sebagainya. Mendapati ada satu anak kecil nangis di pojok. Didatangi sama Rasulullah. Nang, bahasa kita ya. Nang, kok gak dolan mbek kancamu? Kok gak main sama teman-temanmu? Dibilang sama itu, saya malu Rasulullah. Lah kenapa malu? Malu main. Teman-teman saya pakainya baru, saya enggak pakaian baru. Loh, kenapa? Saya enggak bisa beli. Loh, bapakmu mana? Ayah saya sudah meninggal dunia. Oh, iya. Lah ibumu ndi? Ibumu mana? Nikah balik. Nikah lagi. Oh, ditinggal, anaknya diler bahasanya. Iya, anaknya ditinggal. Nikah lagi. Boleh tidak seorang janda nikah lagi? Boleh. Boleh, tidak masalah. Kalau memang kiranya anaknya itu tidak diperhatikan, tidak ada yang merhatikan ya jangan. Tapi kalau sekiranya aku lek nikah malah aku bisa perhatian, ada yang ngurusi saya, ada yang bantu saya, tidak apa-apa nikah tidak masalah. Ya, yang penting mau sama anaknya gitulah, perhatian sama anaknya. Ya, alhasil. Tapi ya kalau sudah umur 70 tahun ya janganlah. Iya, kasihan nanti yang lagi mati nanti ya. Kenapa kedaluarsa katanya? Alhasil. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan, Boleh saja selagi masih hidup boleh-boleh saja. Orang menikah itu selagi masih hidup boleh-boleh saja. Alhasil, ibu saya nikah lagi saya ditinggal. Kata si anak tersebut, ya sudah nang, ikut saya. Rasulullah bela. Apa yang dilakukan Rasulullah, si kecil ini dibawa ke rumahnya Rasulullah, diadusi, dimandii sama Rasulullah. Dimandii, sudah seger, ganteng. Rasulullah ngambil pakaiannya Hasan Husain yang bagus, dikasihkan anak ini. Cukup, bismillah, ganteng saat ini, ngoten lah. Wah, tuh sudah bagus. Wes, sekarang kamu sudah punya pakaian baru. Iya Rasulullah.
Kamu tadi tidak punya bapak kan? Iya. Aku bapakmu nak. Rasul mengatakan, saya bapakmu. Aku orang tuamu. Jangan nangis. Kamu tadi tidak punya, sekarang aku bapakmu. Ibumu Fatimah Zahra. Bayangkan ini siapa wanita yang lebih indah dari lebih istimewa dari Siti Fatimah? Tidak ada. Kalau Siti Khadijah, Siti Aisyah masih ada khilaf. Pendapat ulama masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Siti Khadijah lebih mulia, ada yang mengatakan Siti Aisyah. Tapi kalau Siti Fatimah tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kata Nabi, Fatimah adalah bagian dariku. Dan Rasulullah adalah manusia yang termulia. Manusia yang termulia Rasulullah. Ya. Fatimah adalah bagian dari Fatimah bid'atun minni kata Nabi. Fatimah itu cuilan dari saya. Yang nyenengkan dia, nyenengkan saya. Yang menyedihkan dia, menyedihkan saya. Ya, ya. Kadang-kadang saya itu heran. Nabi Muhammad itu juga pernah menyampaikan saya ini golongan orang yang terbaik. Ya. Terus orang kadang yang tidak cocok, paling mulia itu ya, paling yang takwa. Ya memang tapi ya yang ngomong Rasulullah mau gimana lagi? Ngerti nggih? Fa ana khiyarun min khiyar. Aku adalah orang yang terbaik dari pilihan yang terbaik. Rasulullah. Alhasil saya lanjut. Ibumu Fatimah Zahra. Ngerti nggih? Kamu tidak punya saudara, sekarang saudaramu Hasan wal Husain. Hasan Husain dulurmu. Wes komplit. Bapak punya, ibu punya, saudara punya. Cocok? Jos. Sudah. Kasih uang, sudah mainan sama temanmu. Mainan sama teman-temannya yang lain. Ketika kumpul sama teman-temannya, apa yang terjadi? Teman-temannya lihat, loh, kamu tadi nangis. Sekarang guyu. Bar nangis, bar Sabtu, Minggu. Bar nangis, guyu. Ya, bar nangis guyu. Apa ini? Dibilang, ya saya tadi tidak punya pakaian baru, sekarang saya punya pakaian baru. Oh, tadi saya tidak punya bapak, sekarang saya punya bapak. Siapa bapakmu? Bapak saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wih, gak bahaya tak? Oh, Rasulullah ini langgung nih. Tadi saya tidak punya ibu, sekarang ibu saya Fatimah Zahra. Saya tidak punya saudara, sekarang saudara saya Hasan Husain. Nah, kok iso? Iya, ketika saya nangis saya didatangi Rasulullah. Rasulullah bawa saya ke rumahnya. Ketika saya ditanya, kenapa tidak punya pakaian baru? Karena saya bilang, saya tidak punya bapak untuk membelikan. Kemana bapakmu? Bapak saya meninggal dalam peperangan, mati dalam waktu perang. Oh, sing lainnya denger, enak menrek, rungono bapakku mati pisan. Pada ikutan. Kepingin mati juga bapak. Wah, ini ngawur ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah menceritakan suatu hari di kisahnya Nabi SAW, di hadis-hadis itu. Saya itu surga, kata Nabi SAW. Saya itu ketika mau masuk surga, dan surga itu tidak dibuka kecuali nunggu saya. Nabi Muhammad itu ketika nabi-nabi semuanya sudah siap, ya nabi-nabi sudah siap, itu pintu surga tidak dibuka, nunggu Nabi. Nabi Muhammad itu manusia nabi yang pertama masuk surga, dan umatnya adalah umat yang pertama masuk surga. Makanya kita alhamdulillah paling terakhir diutus di bumi. Kita kan umat paling terakhir, tapi nanti di surga paling pertama masuknya. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan iman kita mantap sampai mati. Ya, sampai meninggal dunia, iman kita senantiasa mantap ya sampai kita meninggal dunia, dan kita tetap mendapatkan titel umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, mana tadi? Rasulullah menceritakan di surga itu ketika surga pintunya, dan saya sudah siap mau masuk surga. Saya mau masuk surga. Ono emak-emak pembalap aku. Ada emak-emak. Jadi laki-laki kalau di jalan emak-emak riting kanan belok kiri. Jangan wagu. Wong Rasul loh dibalap di surga. Ini pintu surga. Jadi sabar wae. Ya, riting kanan belok kiri, riting kiri. Tidak mesti, kadang ngerem loh. Oh iya benar. Iya, kadang-kadang cukup ngerem loh. Iki apa karepe wong iki? Dan kalau kita tegur, kita jadi yang salah. Wis salah. Gak bisa, Tidak bisa. Jadi kita tetap harus hormat kepada wanita itu. Ya, kita muliakan, Masya Allah. Ya, bahkan Sayyidina Ali mengatakan, kepingin tahu ukuran laki-laki yang baik. Ya, kepingin tahu bagaimana dia dengan perempuan keluarganya.
Sama ibunya baik, sama saudaranya perempuan baik, wis berarti dia orang baik. Ya. Ma akramahunna illal karim, kata, tidaklah memuliakan wanita kecuali orang yang benar-benar baik, tidaklah menghinakan perempuan kecuali dia memang orang yang hina. Ya. Jadi nanti pulang sok etok-etok benerkan sepeda motornya ada. Yang mana ukti? Ya. Modus Bib. Modus. Modus. Modus ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhasil Nabi SAW benar-benar cinta kepada anak-anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan, menjelaskan kepada kita, fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, kepada anak yatim jangan keras. Mengingatkan boleh, negur boleh, tapi jangan kekerasan yang melebihi kebencian. Sampai benci. Gini, kita kepada anak kita sayang apa tidak? Yang bisa jawab yang sudah punya anak nih kayaknya. Iya. Kepada adik gitu aja lah. Kita kepada adik sayang. Tapi kalau adik kita melakukan kesalahan, apakah kita tidak marah? Misal contoh, ini kita, halo, ini kita duduk sama tamu. Adik kita kakinya naik di atas meja. Kira-kira kita sayang sama adik kita biarkan apa kita tegur? Kita tegur pasti. Tegur, biar ini kesalahan tidak merasa dia benar. Untuk mengingatkan, anak yatim boleh juga ditegur. Jangan berarti terus anak yatim, oh enak anak yatim gak diamui. Akhirnya dungo dadi yatim kabeh. Iya, enak kata diamui, enak yatim yo. Yatim raja. Yatim raja, ngawur itu. Enggak, ditegur tapi tujuannya kasih sayang. Ya, tapi yang dimaksud fala taqhar, jangan ger, kebencian. Marah terus benci. Oh, memang dasar yatim itu. Loh, gak bisa, yatim bukan dia yang minta kok. Bukan dia yang minta jadi yatim. Kan seperti itu. Alhasil, ya, agama kita menganjurkan kasih sayang kepada anak yatim. Bahkan dibilang di hadis, meskipun hadisnya dhaif, di hari Asyura, hari halo. Iki apa iki ya? Kudu ngene modelnya. Ya kontrolnya saya ini ini dibegupek. Alhasil, hari Asyura. Kalau kita orang Jawa bilangnya bulannya bulan apa sih? Bulan Suro ya. Kalau hari tanggal 10-nya hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Hari ke-10 bulan Muharram itu ada riwayat lemah. Hadisnya lemah, tapi hadis lemah itu tidak masalah diamalkan. Apa? Termasuk amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Apa? Ngelus rambutnya anak yatim. Ngelus tok lo ibadah. Cuman ngelus ibadah. Ya, tapi yatim itu anak yang belum balik, lek wis gede gak yatim iku. Itu gawe cilian iso. Ya. Halo. Ya, yatim itu tidak punya ayah. Yang dikatakan yatim itu tidak punya ayah. Ya. Waduh, maaf Mas. Hampir tekakno. Iki tekono satrek mana ya? Sound system mati aku. Ya. Alhasil. Saya lanjut. Apa tadi tutup di mana? Sampai tadi. Oh iya, ngelus anak yatim. Ngelus anak yatim. Ngelus saja. Loh. Ya, ngelus anak yatim itu tidak seperti ngelusnya anak yatim. Cara ngelus anak yatim, sih praktek lah. Siapa yang yatim di sini? Udah balik semua, Bib. Udah balik Iya, semua. balik semua ya. Gak ada yang yatim berarti. Kalau ngelus anak yang tidak yatim, yang masih memiliki orang tua, jos, matur nuwun. Nanti saya sholawatan boleh nih, kok sone kok enak ya. Monggo, Bib. Iya. Tombok ati ngene. Rari. Rari. Sampai langit-langit sampai kesel ya. Ya, kalau anak yatim itu cara ngelusnya dari belakang ke depan. Jadi cara ngelusnya beda. Ngelus anak yatim itu dari belakang ke depan. Ini ya kepalanya ya. Ya, ngelus ke depan gini. Itu cara ngelusnya. Tapi kalau ngelus anak yang tidak yatim, maksudnya ngelus kasih sayang, itu dari depan ke belakang. Ya, yang punya istri dilus-lus. Nanti tapi jangan sekarang.
Amit. Alhasil, seperti itu. Dari depan ke belakang. Ngomong-ngomong ke baju kita mirip ya? Iya, hampir. Mirip. Couple bib. Kopel, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau anak yatim dari belakang ke depan. Setiap helaian rambut yang disentuh tadi, tiap helaian itu menjadi pelebur dosa. Masya Allah. Berapa helai kita lakukan. Tapi ya saya kasih tahu, sering saya kasih tahu, yang ngelus dianjurno, tapi bukan ngelus tok. Elus rontok rambutnya kayak ono bagian hadiah buat beli sampo ngoten lho. Maksudnya hadiah untuk menyenangkan hati mereka. Bagaimana cara menyenangkan mereka? Kan ngoten ya? Mengadakan santunan anak yatim dan lain sebagainya. Ingat, banyak orang merayakan acara santunan anak yatim. Jangan sampai ketika kita merayakan santunan anak yatim, tapi dengan cara tidak menghormati. Banyak merayakan acara ada santunan anak yatim, tapi anak yatimnya itu dimuliakan ketika di atas panggung tok. Di bawah panggung dan dimuliakan. Benar tuh Bib. Apalagi ketika orang-orang yang wah ya, yang ada yang duduk di kursi enak-enak ini, bagus-bagus, ini para bos-bos ini, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya bos. Amin. Kalau yang perempuan bosatun, kan tak markutoh. Ya. Bosatun. Ya, ustadz, ustadzah. Ya, Ustazatun. iya, bos-bosatun. Alhasil duduk yang enak, anak yatimnya duduk di sana, gak ada terataknya, kepanasan, duduknya ngelempot di bawah, gak enak. Itu tidak menghormati namanya. Di sisi lain menyenangkannya 2 menit. Tapi ketika menyenangkan itu saya pernah dengar. Satu saya kenal kiai, satu kiai ini punya teman. Kalau dia rodok mumet di kerjaannya, manggil ustadz ini kiai, kayak ATM. Iki ATM bawa anak yatim. Barang dari si kiai ini punya sekolahan. Ya kiai ini punya sekolahan, yang di sekolahan itu sampai bawa anak yatim 20 tak berapa. Wis monggo. Jangan. Niki jatai piro lho, nyenengno gate jatah, terserah sak senengi. Jadi anak-anak ini dijak pergi salah satu swalayan di Semarang, wes ngambil terserah. Waduh, sepatu, tas ini dadi kluyar-kluyur dhewe. Kiai ini mumet iki. Oh boy. Bingung, jadi nyenengnya seperti itu. Ndak pakai acara, ndak pakai apa. Sing penting nyenengno. Dibawa ke mall swalayan di Semarang, belanja anak-anak ini ngempiar boy. Ada yang ke sana, ada yang ke sana beli mainan, ada beli tas. Katanya kiainya, ono sing blonjong sampai 5 juta satu anak. Ini kiai dititipi ATM sama nomor ID, nomor PIN, nomor PIN-nya. Wes, lagi isine piro? Cukup apa ndak ini? Kan bingung, sampai uang 300 juta. Ndak nanggung ini. Ini bukan terus, pokoknya ndak lebih dari 20 juta. Terbatas enggak. Kayak 300 juta, tak cukup. Unlimited. Unlimited ini. Anak kecil, ada yang sampai 500, ada yang sampai 5 juta. Ada yang cuma 500 ribu. Akhirnya tidak imbang iki. Akhirnya tidak imbang. Setelah belonjo kabeh, itu katanya kiainya itu, lek namanya krik itu loh, not apa? Ya Allah. Notanya sampai ganti gulungan ping piro. Ini harus aken-aken ini. Subhanallah. Tapi ya itu seperti itu, menyenangkan. Itu menyenangkan benar-benar. Ya. Adapun yang seperti sekarang, ya saya tidak mengatakan itu tidak baik. Ya, menyantuni itu mau tidak mau kebaikan. Cuman kadang-kadang kebaikan itu caranya kalau tidak baik itu tidak sempurna. Alangkah indahnya kebaikan diliputi dengan cara yang baik. Ya. 1, jangan dihinakan. Ya, kadang di depan ada yang ya boy. Saya berbagai macam hadir acara anak yatim, ya kita harapkan doa dari mereka. Ya, tapi juga terlalu nyolok. Pernah saya hadir itu di baris mereka, ya, disuruh baca teks. Baca teks. Kulo anak-anak yatim, ya Allah. Hatiku ngelongso ya. Aku tuh nangis. Lah enggak kebayang lah kalau saya belum sampai anunya anak saya sudah yatim. Ya kan? Yang saya lihat itu kadang ibu-ibunya. Bukan berarti nyari ibunya sing ayo. Enggak. Lihat wajahnya nangisnya itu loh. Gak teko. Gak teko nangis. Mereka nangis. Aku tidak kepingin ini tapi ya Allah nang. Apalagi lebih memalukan lagi
Nggak usah saya sebut kotanya. Ada satu kota, malah anak-anak yatim itu dikelilingkan. Naik truk pergi rumahnya sebulan. Pergi rumahnya. Memang orang-orang itu bukannya seperti itu. Saya santunannya sistemnya seperti itu. Jadi rumah-rumah orang-orang itu terbuka. Anak-anak yatim itu naik kol, bukan dinaikkan mobil enak, enggak, naik kol. Mungkin waktu kan yatiman itu kan Muharram. Mungkin kol tersebut 1 bulan sebelumnya dinaikkan kambing itu. Kan Dzulhijjah. Iya kan, Dzulhijjah kapan ini ditumpahi kambing, ini kamu Muharramnya ditumpahi anak-anak yatim ini. Diantar ke situ, mampir turun 30.000. Iya lek ora 500.000 wong siji. 30.000 sampai nangis-nangis. Aduh wis cukup sepisan tahun ngajeng enggak. Malu itu tidak menghormati. Sebenarnya kita yang datang. Kita punya uang, kita datang. Kita santuni. Selesai seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ini membutuhkan ini Beb. Kadang-kadang orang-orang ini santunannya kita bukan hanya dari kota Semarang Beb. Kota apa yang nyantun dari ada yang dari Jakarta, ada yang di Singapura. Kami membutuhkan apa namanya? Data, dokumentasi. Ya, dokumentasi itu datang di rumahnya, jangan foto tapi blurkan wajahnya. Karena banyak video-video di Instagram itu banyak video-video, Masya Allah, memberikan satu beras, terus ada Indomie 1 dus, ada telur, ada ini, fotonya gitu. Setelah foto, Indomie siji tinggal boleh. Diminta lagi. Iya, yang ditinggali cuma Indomie tak siji. Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik. Ya, bisa-bisa amal kita hilang. Ya, kita cuma dapatnya postingan saja, pujian manusia, akan tetapi balasan yang sebenarnya dari Allah Ta'ala kita tidak dapat. Kenapa? Karena dengan cara yang tidak pantas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Tepuk tangan dong yuk dulur. Wah, kalau jenengan tadi cerios bab ngaten. Kathah Beb. Memberi tapi tangan kiri ikutan ikut. Jadi Selfie. ojo dadi wong kere dulur gue ya. Karena dadi wong kere kira enak. Dadi bahan pajangan. Dan saya sering di bagian tersebut. Maka dari itu doa malam hari ini jauhkan dari rasa kere untuk diri sendiri maupun kere tentang iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo yang mau tanya.